Perkenalkan, saya Hanida Nur Amalia, NIM B302100246. Mengelola sumber daya alam, perencanaan SDM. Proses di mana manajer HRD memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat, karyawan yang bisa bekerja dengan efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan SDM. Langkah dalam perencanaan SDM. 1. Menilai kondisi SDM saat ini. 2. Memenuhi kebutuhan SDM di masa mendatang. Menilai kondisi saat ini. Ketersediaan SDM. Review dari kondisi HRD saat ini. Analisis pekerjaan. Analisis jenis pekerjaan dan sikap keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Perlu dilakukan interview, observasi langsung, dan mengumpulkan laporan penilaian diri karyawan. Job description, pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang suatu pekerjaan. Job specification, pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang kualifikasi yang harus dimiliki karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Memenuhi kebutuhan SDM di masa mendatang atau masa depan. 1. Menyeimbangkan antara supply dan demand karyawan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi staffing, yaitu tujuan strategis, memprediksi permintaan produk, dan ketersediaan pengetahuan, skill, dan kemampuan karyawan. Saya Ani Naim, NIM D300210247. Mengelola sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana manajer HRD memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat, karyawan yang bisa bekerja dengan efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Menilai kondisi sumber daya manusia saat ini dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Menilai kondisi saat ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia, review dari kondisi HRD saat ini, analisis pekerjaan, analisis jenis pekerjaan dan sikap keterampilan yang dibutuhkan pekerjaan, perlu dilakukan interview, observasi langsung dan mengumpulkan laporan penilaian diri karyawan. Job description, pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang suatu pekerjaan. Dan job specification adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang kualifikasi yang harus dimiliki karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Saya Agisna Meladeka, NIM B300-210-248 akan menyampaikan pemateri selanjutnya. Pemateri selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan SDM di masa depan. Ada menyeimbangkan antara supply dan demand karyawan, faktor-faktor yang mempengaruhi staffing, tujuan strategis, memprediksi permintaan produk, serta ketersediaan pengetahuan, skills, dan kemampuan karyawan. Materi selanjutnya yaitu recruitment dan decruitment. Recruitment yaitu proses mengidentifikasi dan menarik pelamar yang berkualitas bagi perusahaan, sedangkan decruitment proses mengurangi kelebihan SDM di perusahaan. Ada juga rekrutmen online, rekrutmen karyawan melalui internet, serta website perusahaan. Cukup sekian dari pemateri saya. Akan saya berikan pemateri selanjutnya kepada Vienda. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Vienda Aprilia Putri dengan NIM B300-210-251. Apakah seleksi? Proses menentukan pelamar, mana yang jika diterima akan sukses dalam menjalankan tugasnya sesuai standar organisasi. Error dalam seleksi, menolak kesalahan atau kelemahan bagi pelamar yang punya potensi untuk berhasil. Menerima kesalahan bagi pelamar yang gagal. Seleksi karyawan, proses seleksi, proses screening pelamar untuk memastikan kandidat yang paling tepat. Dan yang selanjutnya yaitu hasil keputusan seleksi, selection decision. Menerima atau menolak keputusan yang benar, menerima kesalahan, menolak kesalahan, dan menolak keputusan yang benar. Dan selanjutnya yaitu alat seleksi. Alat seleksi digunakan untuk menguji kemampuan kandidat dalam kondisi pekerjaan yang sesungguhnya, menggunakan skill yang diperlukan dan menunjukkan mereka mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu alat seleksi. Alat seleksi meliputi from aplikasi,
tes tertulis, tes simulasi kerja, interview, investigasi, latar belakang atau background, dan tes kesehatan. Nama saya Vita Syafara Eka Putri, NIM B300-210-252, akan menjelaskan tentang menyediakan informasi dan pelatihan bagi karyawan. Yang pertama, orientasi, memperkenalkan lingkungan dan key persons dalam organisasi sehingga karyawan mendapatkan banyak informasi dan bantuan yang dibutuhkan untuk dapat beradaptasi di lingkungan barunya. Ada dua jenis. Yang pertama orientasi unit kerja, yang kedua orientasi organisasi. Yang kedua training. Pelatihan diperlukan karena situasi kerja dan dinamika bisnis yang berubah sehingga karyawan perlu dibekali pengetahuan untuk beradaptasi sehingga bertujuan agar perusahaan tetap tercapai. Ada dua jenis training yaitu umum dan spesifik. Umum yaitu skill komunikasi, aplikasi dan programming, customer service, sales skill, technical skill, executive and management skill. Lalu selanjutnya spesifik. Yang pertama kreativitas, leadership, public speaking skill, etika dan team building. Metode training tradisional 1. On the job training, 2. Job rotation atau rotasi kerja, 3. Mentoring dan coaching, 4. Manual dan coaching, 5. Classroom lectures dan klasikal. 2. Metode training dan menggunakan teknologi. Yang pertama CD room atau DVD atau podcast, 3. Video conference, 3. E-learning. Manajemen kerja karyawan. Proses HRM atau manajemen SDM. 1. Sistem manajemen kinerja digunakan oleh perusahaan untuk menilai apakah karyawan telah bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Kedua, proses penentukan standar kinerja dan penilaian kinerja karyawan. Beberapa metode penilaian kinerja diantaranya dengan 1. Esai, yaitu sederhana modelnya tapi lebih tepat dalam menilai kemampuan menulis karyawan dan bukan menilai kinerjanya. MBO, manajemen by objektif, mengukur kemampuan karyawan mencapai tujuan tertentu. Penilaian 360 derajat, yaitu komprehensif tapi makan waktu karena melibatkan penilaian karyawan dari atasan, rekan sejawat, dan karyawan lain. Nama saya Vina Dwi Agustina, NIM B300-210-273. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kompensasi dan tunjangan. Jenis gaji, gaji dan tunjangan, insentif, gaji berdasarkan skill, dan bonus. Isu terkini dalam manajemen HRD. Yang pertama, mengatur PHK, membuka jalur komunikasi yang jujur, memberikan dukungan bagi karyawan yang di PHK, konseling bagi karyawan yang masih bekerja di perusahaan. Yang kedua, mengatur keragaman dalam lingkungan kerja, memperluas kesempatan kerja bagi suku, etnis, dan agama, memastikan seleksi tanpa diskriminasi, memberikan masa orientasi dan training yang efektif. Yang ketiga, pelecehan seksual, lingkungan yang tidak kondusif, tindakan tidak pantas yang terjadi di lingkungan kerja. 4. Hubungan romantis di tempat kerja bisa menjadi sumber terjadinya pelecehan seksual. 5. Work-life balance, tunjangan bagi keluarga untuk mendorong kinerja, tempat penitipan anak di kantor, camping untuk keluarga karyawan, waktu kerja fleksibel, cuti, pembagian kerja atau job sharing. 6. Mengendalikan biaya SDM, biaya kesehatan karyawan, mendorong gaya hidup sehat, program olahraga, mengenakan denda bagi karyawan dengan gaya hidup tidak sehat, biaya pensiunan karyawan, mengurangi tunjangan pensiunan atau sama sekali tidak memberikan pensiunan.